Hujan bukan hal yang asing bagi masyarakat Sumatera. Namun kali ini, hujan yang turun bukan sekadar rutinitas alam. Dalam hitungan jam, air meluap, sungai pecah, rumah-rumah tenggelam, dan ribuan orang terjebak tanpa peringatan. Pulau Sumatera kembali berduka. Banjir besar, longsor, dan angin ekstrem melanda banyak wilayah, menyisakan luka yang dalam dan cerita yang belum selesai. Inilah kisah tentang bagaimana bencana ini terjadi dan bagaimana manusia berjuang di tengah kekacauan yang datang tanpa kompromi. Hujan deras mulai mengguyur sejak malam hari. Awalnya terlihat normal, seperti hujan biasa yang sering turun setiap akhir tahun. Namun menjelang subuh, intensitasnya meningkat tajam. Di berbagai titik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan daerah lainnya, sungai-sungai besar tak lagi mampu menahan volume air. Arus meluap ke pemukiman, merendam rumah-rumah, merusak jembatan, memutus akses jalan, dan menghanyutkan apa saja di hadapannya. Banjir bandang datang sangat cepat. Tak banyak warga yang sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Dalam beberapa wilayah, longsor terjadi bersamaan, mengubur rumah dan memutus jalur evakuasi. Korban jiwa mulai ditemukan, sementara banyak warga lain masih hilang atau terjebak. Drama penyelamatan pun dimulai di tengah cuaca buruk yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Banjir kali ini bukan semata karena hujan lebat. Sistem cuaca ekstrim yang terbentuk di sekitar Selat Malaka memicu hujan dengan intensitas jauh di atas normal. Angin kencang dan tekanan udara rendah memperparah curah hujan di wilayah Sumatera, bagian utara dan barat. Namun faktor lain juga tak bisa diabaikan. Kerusakan lingkungan di daerah hulu sungai, penebangan hutan, dan pembukaan lahan besar-besaran membuat air hujan tidak lagi tertahan oleh pepohonan dan tanah yang dulu kuat menyerap air. Akibatnya, limpasan air semakin cepat mengalir ke bawah, memicu banjir besar dan longsor yang sulit dikendalikan. Ini adalah kombinasi antara kekuatan alam dan ulah manusia. Di balik angka-angka kerusakan, ada cerita manusia yang bergulat dengan ketakutan dan kehilangan. Ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Anak-anak menangis ketakutan, orang tua berusaha menenangkan, sementara para lansia hanya bisa pasrah melihat rumah mereka tenggelam hingga tinggal atap. Di beberapa lokasi, warga terkurung karena jalan putus. Tim penyelamat harus menembus cuaca buruk, menggunakan perahu karet hingga jalur udara untuk mencapai desa-desa terpencil. Banyak keluarga yang kehilangan segalanya. Perabotan, kendaraan, ternak, bahkan dokumen penting hanyut terbawa arus. Namun di tengah kekacauan itu, terlihat pula secercah harapan. Warga saling membantu, relawan bekerja tanpa lelah, dan banyak komunitas membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Pemerintah daerah dan pusat menetapkan status darurat bencana di beberapa wilayah. Tim SAR, TNI, Polri, Basarnas, dan berbagai organisasi kemanusiaan mulai diterjunkan. Evakuasi dilakukan sepanjang hari, tanpa berhenti meskipun hujan masih turun. Bantuan logistik, air bersih, pakaian hangat, dan obat-obatan dikirimkan ke posko-posko pengungsian. Namun prosesnya tidak mudah. Banyak jembatan yang rusak, jalan tertutup longsor, dan cuaca ekstrim terus menghambat operasi pencarian. Tim penyelamat harus berjuang dalam kondisi yang sangat sulit, antara menyelamatkan orang lain dan menjaga keselamatan diri mereka sendiri. Bencana ini memberi pelajaran besar bahwa kita tidak bisa hanya menyalahkan cuaca. Alam hanya memberikan tanda, dan kita harus membaca tanda itu dengan lebih bijak. Mengelola lingkungan, menjaga hutan, dan menata ruang bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah kewajiban bersama. Karena ketika alam kehilangan keseimbangan, manusia akan merasakan akibatnya paling dulu. Banjir besar di Sumatera meninggalkan luka yang mendalam. Namun dari setiap bencana ada harapan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Semoga kita bisa belajar, peduli, dan membangun kembali kehidupan dengan lebih tangguh. Untuk warga yang terdampak, semoga diberi kekuatan. Untuk para relawan dan penyelamat, terima kasih atas perjuangan tanpa pamrih. Ini bukan sekadar laporan bencana. Ini adalah pengingat bahwa alam harus dijaga
sebelum ia mengingatkan kita dengan cara yang lebih keras.